Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhiko Maulida dengan NIM 70300123067, mahasiswi program studi keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ilmu fikih. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana hukum penggunaan obat yang mengandung unsur najis dalam perspektif fikih. Jadi dalam fikih, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor atau tidak suci menurut syariat. Contoh benda najis meliputi darah, kotoran manusia, hewan, babi, bangkai, dan minuman keras atau khamar. Najis memiliki dampak hukum, terutama dalam ibadah seperti sholat, yang mensyaratkan pakaian, tubuh, dan tempat bersih dari najis. Ketika kita berbicara tentang penggunaan obat yang mengandung unsur najis, persoalan ini sering dikaitkan dengan dua aspek, yaitu yang pertama ada taharoh atau kebersihan. Nah, jadi Islam sangat menekankan kebersihan dan kesucian. Yang kedua ada keharusan menjaga nyawa dan kesehatan. Jadi di sini Islam itu juga menekankan pentingnya menjaga jiwa sebagai salah satu tujuan syariat. Kemudian ada prinsip dasar hukum dalam menggunakan najis. Jadi secara umum Islam itu melarang kita untuk mengonsumsi atau menggunakan benda najis. Nah, jadi ada beberapa dalil yang menjelaskan mengenai larangan menggunakan benda najis tersebut. Salah satunya ada dalam Quran surah Al-An'am ayat 121 yang menjelaskan yang mengatakan, "Dan janganlah kamu makan dari binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu kefasikan." Ada pula dalil lain yang menjelaskan bahwa kita harus menjauhi najis dan najis itu harus kita tinggalkan. Baik, jadi secara umum najis itu adalah sesuatu yang haram, dan najis itu sebenarnya tidak boleh dijadikan obat. Namun konteks hadis ini itu adalah hukumnya umum yang tidak mencakup situasi darurat. Adapun prinsip kedaruratan dalam Islam, yang dimana Islam itu kan adalah agama yang realistis dan memberikan kelonggaran dalam situasi darurat. Jadi dalam situasi darurat, hukum yang melarang suatu perbuatan bisa menjadi longgar, yang dimana prinsip ini tuh diambil dari suatu kaidah yang menjelaskan bahwa ad-darurat tubihu al-madhurat, yang artinya itu keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Adapun dalil yang mendukung prinsip dalam firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang mengatakan, "Maka barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." Baik, jadi banyak ulama yang merumuskan juga sejumlah kaidah fikih yang berkaitan dengan penggunaan obat yang mengandung najis tersebut, yang dimana seperti yang saya katakan tadi, ada ulama yang merumuskan sejumlah kaidah. Salah satunya itu ad-darurat tubihu al-madhurat. Ya, jadi yang tadi artinya itu keadaan darurat memperbolehkan sesuatu hal-hal yang dilarang. Nah, contohnya itu seseorang boleh memakan bangkai jika memang tidak ada makanan lain untuk menyelamatkan nyawanya. Kemudian adapun ad-darurat
tuqaddaru biqadariha. Jadi di sini kaidah ini menjelaskan bahwa keadaan darurat itu diukur sesuai kadarnya. Jadi artinya kelonggaran ini itu hanya diperbolehkan digunakan sesuai kebutuhan, tidak lebih. Nah, adapun kaidah lain yang menjelaskan sesuatu yang haram karena zatnya dapat diperbolehkan dalam kondisi yang mendesak. Kemudian ada beberapa pendapat mazhab yang menjelaskan tentang bagaimana penggunaan obat yang mengandung najis tersebut, yaitu yang pertama adalah ada pendapat dari mazhab Hanafi. Nah, jadi pada mazhab Hanafi ini memiliki pandangan yang relatif longgar, dalam keadaan darurat. Nah, jadi mereka ini memperbolehkan penggunaan obat yang mengandung unsur najis apabila tidak ada alternatif lain yang halal. Kemudian ada pendapat mazhab Maliki, yang dimana mazhab Maliki ini juga memberikan kelonggaran dalam situasi darurat. Namun mereka menekankan bahwa obat tersebut harus terbukti efektif, bukan sekedar dugaan atau tradisi. Nah, yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Nah, jadi mazhab Syafi'i ini umumnya lebih ketat. Mereka mensyaratkan kondisi darurat yang jelas dan tidak adanya obat lain yang suci dan juga halal. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini jika ada alternatif halal, maka obat yang mengandung najis ini tidak diperbolehkan. Kemudian ada mazhab Hambali. Nah, pada mazhab Hambali ini memiliki pendekatan serupa dengan mazhab Syafi'i, di mana di sini pada mazhab ini tetap memberikan kelonggaran jika ada keyakinan bahwa obat tersebut sangat diperlukan. Dan juga ada beberapa contoh kasus di mana ada terdapat alkohol dalam obat, bahan dari babi, dan masih banyak lagi. Jadi yang pertama ada alkohol di dalam obat. Nah, jadi alkohol ini digunakan sebagai pelarut dalam jumlah kecil dan tidak memabukkan. Jadi dalam konteks ini beberapa ulama itu memperbolehkan. Terus yang kedua, jika alkohol adalah komponen yang memabukkan, penggunaannya dilarang kecuali dalam situasi darurat. Adapun obat-obatan yang berasal dari babi, jadi obat-obatan ini atau obat-obat yang mengandung gelatin dari babi atau enzim babi umumnya dianggap haram. Namun jika tidak ada alternatif lain dan penggunaannya untuk pengobatan penting, maka dapat diperbolehkan dalam kondisi darurat. Adapun syarat-syarat dan ketentuan dalam penggunaan obat najis tersebut, yaitu yang pertama, tidak adanya alternatif yang halal. Yang kedua, obat tersebut betul-betul diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Yang ketiga, ada rekomendasi dari dokter yang terpercaya dan kompeten. Yang keempat, penggunaan dibatasi hanya pada kadar yang diperlukan, jadi tidak boleh berlebihan. Jadi kesimpulan, hukum penggunaan obat yang mengandung unsur najis bergantung pada konteksnya. Yang pertama, haram jika digunakan dalam kondisi normal dan masih ada alternatif halal. Yang kedua, diperbolehkan tetapi dalam kondisi darurat dengan syarat tidak ada pengganti halal dan penggunaannya berdasarkan kebutuhan mendesak. Jadi, Islam menekankan keseimbangan antara menjaga kesucian dan memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk selalu mencari solusi halal terlebih dahulu. Jika ragu, berkonsultasilah pada ulama atau ahli fikih yang kompeten. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.